Jayden Osterwolde siap bela Indo gara-gara Mes Hilgers. 30 September boleh jadi adalah tanggal yang cukup kelam bagi sejarah Indonesia, namun dalam hal sepak bola itu bisa jadi hal yang membahagiakan. Karena Mes Hilgers dan Eleanor Rogers akan menjalani sumpah WNI. Tentu saja, ini adalah hal positif karena keduanya merupakan pemain yang sangat bagus. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita mengulasnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru Timnas. Simak terus informasi selengkapnya sebagai berikut. Terutama Mes Hilgers, yang harus diakui kalau ini back levelnya udah top Eropa. Maka dari itu, secara reputasi terutama bagi pemain-pemain sesama Belanda, ia dianggap cukup mentereng. Dan seperti yang kita tahu, PSSI nggak akan berhenti sampai di sini dalam melakukan manuver naturalisasi. Masih ada nama-nama yang bahkan menurut Pak Arya beberapa terdapat nama besar. Nah, kemarin ramai dibicarakan soal Ian Maatsen. Akan tetapi jangan lupa kalau nama Jayden Osterwolde juga masuk ke dalam radar. Ya, pemain yang pernah satu tim dengan Mes di FC Twente tersebut kabarnya mulai mempertimbangkan tawaran PSSI yang punya proyek besar membangun kekuatan sepak bola. Terlebih jika pemain seperti Mes sampai mau bergabung, berarti hal itu bukanlah sebuah isapan jempol apalagi pelatihnya defender baca Jose Mourinho sangat tahu dan kenal sosok Erick Thohir. Jadi, pastinya Jose Mourinho pun akan mendukung Jayden Osterwolde apabila bersedia jadi WNI dan main buat tim Garuda. Lagi pula di timnya sekarang pun juga udah banyak pemain yang secara level bisa bersaing di Asia. Sesuatu yang pasti jauh berbeda dibandingkan ketika Jose Mourinho datang ke tanah air pada tahun 2013 silam. Timnas Indonesia memang sekarang jadi pembahasan yang cukup menarik, nggak cuma media lokal tapi sampai ke berbagai negara. Dan sorotan itu, memang benar adanya karena kemarin di laga versus Australia 48 negara dikabarkan meliput pertandingan tersebut. Yang mana artinya reputasi Indonesia memang sedang naik, maka wajar aja sih sekarang banyak orang-orang yang nggak ngerti bola tiba-tiba ikutan nimbrung. Biar apa coba, ya pansos aja sih apalagi kan gitu, dan nggak usah munafik akui aja nggak apa-apa kami juga paham. Nah, terlepas dari itu semua nggak bisa dipungkiri kalau pengaruh pemain diaspora memang sangat terasa di mana permainan Timnas Indonesia benar-benar meningkat cukup signifikan. Sehingga ketika bertemu lawan yang di atas kertas maupun ranking lebih unggul, kita nggak takut lagi, bahkan bisa loh. Kita merasa jengkel karena gagal menang ketika lawan Arab di match pertama, karena ya memang kita punya peluang ketika itu, beda sama era dulu, yang kalau main cuma berharap nggak dibantai aja hadeh. Yap. Dengan naiknya reputasi Indonesia pada akhirnya juga membuat para pemain grade A mantap buat membela Indonesia. Dan dua pemain baru yakni Mes Hilgers serta Eleanor Rogers jelas akan menambah kualitas tim Garuda, khususnya Mes Hilgers. Walah gak ada habis-habisnya kita bersyukur bisa dapatin pemain modelan gini, masih muda jadi pemain reguler di FC Twente yang bagaimanapun masuk ke dalam salah satu tim kuat Belanda. Dan kemarin sukses bikin lini depan MU frustasi di Liga Eropa. Tentu bagi pemain-pemain Belanda reputasi Mes Hilgers bisa dikatakan bagus. Maka hal yang wajar kalau banyak yang kaget ketika Mes Hilgers memutuskan untuk memilih Indonesia. Bukannya apa-apa, dengan kualitasnya Mes Hilgers sangat-sangat bisa masuk ke timnas Belanda, tapi ia dengan mantap memilih Indonesia di usia 23 tahun. Jelas, bagi pihak manapun di sana akan timbul pertanyaan benarkah Indonesia semenarik itu? Ya, pengaruh keputusan Mes Hilgers kayaknya benar-benar membuat pemain grade A lainnya yang juga masuk ke dalam radar PSSI sekarang satu persatu mulai serius mempertimbangkan dengan lebih seksama. Yang mana salah satunya adalah Jayden Osterwolde, bek 23 tahun andalan raksasa Turki Fenerbahce. Tentunya Jayden Osterwolde sendiri bukan nama asing bagi publik tanah air, di mana pemain yang punya darah keturunan Indo-Suriname tersebut memang sebelumnya pernah menolak tawaran PSSI ketika ia masih main di FC Twente. Karena ya harus diakui juga kondisi sepak bola Indonesia belum seperti sekarang. Kini dengan segala kemajuan yang ada plus pengaruh Mes Hilgers yang bagaimanapun adalah mantan rekan setimnya di FC Twente membuat Jayden Osterwolde mulai mempertimbangkan segalanya. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, kata Jayden Osterwolde. Lebih lanjut, kabar soal merapatnya Jayden Osterwolde juga diawasi betul oleh media Vietnam Soha. Yap, Soha meyakini salah satu nama besar yang disebut oleh Arya Sinulinga adalah Jayden Osterwolde, bek andalan Jose Mourinho di Fenerbahce. Dan jika itu terjadi maka sudah pasti lini belakang Indonesia akan benar-benar jadi salah satu yang terbaik di Asia.
Murid pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce, Jayden Osterwolde menghadapi kemungkinan masuk ke timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Bintang bertahan ini bukanlah nama yang asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Saat tim U20 Indonesia bersiap mengikuti Piala Dunia U20. Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dikabarkan sempat mendekati Jayden Osterwolde, bek yang saat itu bermain untuk FC Twente, ditulis media Vietnam Soha. Sementara itu melihat sikon yang ada, Jose Mourinho selaku pelatih sama sekali gak memusingkan soal kabar ini. Baginya yang terpenting adalah seorang pemain bisa bahagia akan pilihannya. Dan itu juga yang pernah ia sampaikan kepada Harry saat ia merasa gundah akan masa depannya, saya pikir dia harus bermain dimanapun yang membuatnya bahagia, ditegas Jose Mourinho. Lebih lanjut Jose Mourinho sendiri merasa jika nanti Jayden benar-benar memilih Indonesia maka itu bukanlah keputusan yang terbilang buruk. Karena di satu sisi ia sangat tahu dan kenal siapa sosok Erick Thohir. Terlebih Jose Mourinho juga menilai kalau kondisi sepak bola Indonesia terutama timnas jauh lebih baik ketimbang saat dirinya datang pada tahun 2013 silam, oleh karenanya tidak akan ada yang sia-sia. Yap, ngomongin soal Jayden Osterwolde, tentu ini pemain juga gak kalah bagus dari Meiss Hilgers di mana ia selalu bisa menembus posisi reguler di tim yang ia bela. Ketika di FC Twente, Jayden tampil di 41 pertandingan, kemudian saat di Parma tampil sebanyak 24 pertandingan dan kini di Fenerbahce Jayden yang gabung pada tanggal 30 Januari 2023 sudah mencatatkan 59 pertandingan. Di musim ini pun, ia jadi pemain yang tak tergantikan di sektor belakang pasukan Jose Mourinho. Secara atribut pemain ini pemain terbilang sangat fisikal namun juga cepat. Selain itu ia juga mahir bermain di beberapa posisi, seperti bek tengah, bek kiri ataupun gelandang. Untuk itu akan jadi sebuah hal besar lainnya bagi timnas Indonesia jika Jayden benar-benar masuk. Yap, terlepas dari apapun semoga aja setelah Meiss Hilgers dan Eliano Reijnders rombongan grade A bisa segera nyusul karena nggak usah malu mengakui kalau kita emang butuh gitu loh. Dan buat Jayden Osterwolde, ia tahu kalau Meiss Hilgers nggak mungkin bohong karena ia pasti melihat sendiri betapa cintanya si Meiss Hilgers walaupun ia belum sah atau belum debut. Dengerin. Buat kalian yang nggak suka sama sistem naturalisasi coba sebutin, prestasi Indonesia di level senior sebelum ini apa ingat ya senior bukan junior. Apa? AFF yang dibanggain itu? Enggak pernah loh juara, dibantai 10-0 sama Bahrain, diinjak-injak Thailand, Vietnam, Malaysia, bahkan Filipina atau kena sanksi FIFA. Alah banyaklah pokoknya, intinya terserah kalian mau berkata apa bebas, karena ini negara demokrasi. Tapi kami pun juga berhak dong nggak pedulikan gitu. Toh kami yakin 99% publik tanah air happy kok sama timnas, kritik dan saran itu wajar. Tapi kalau udah gini tadi hadeh, makin parah sumpah. Mudah-mudahanlah Pak Erick Thohir ambil sikap soal hal ini karena lama-lama makin ngeri pula. So, tetap semangat selalu Garuda. Anggap aja ini cobaan karena bener kan kata Bung Karno yang susah itu ngelawan bangsa sendiri. Apalagi mereka yang pengen kelihatan jago ujung-ujungnya malah kocak dan kelihatan niat busuknya cuma cari sensasi.